Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, masih di novel yang berjudul Rahasia di Rumah Suamiku karya Wafa Farha. Aku bisa merasakan guncangan setiap kali pria itu mendaki satu persatu anak tangga. Aku terus menatap ke wajahnya. Apa yang sebenarnya pria itu pikirkan? Apa yang akan kamu lakukan, Mas? Tanyaku dengan menatap kesal tepat ke kedua matanya yang menatap ke depan. Mas Yusuf melirik sebentar sambil tersenyum tipis. Aku akan memberikan semua yang kamu mau, ucapnya datar. Aku tak minta apapun, cinta atau nafkah batin darimu. Aku tak butuh. Turunkan aku sekarang. Aku ingin melihat video dalam laptop itu. Ucapku sangat tajam. Aku memang tak menginginkannya lagi. Kejadian buruk dan prasangka semuanya menimbulkan kebencian lebih besar dibanding cinta yang tumbuh pada Mas Yusuf. Aku ingin sekali lepas darinya sekarang, akan tetapi tak berani memaksa turun, apalagi di tangga seperti ini. Bisa-bisa aku jatuh sebelum tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mas Yusuf tersenyum masam, dia tak mau menuruti kemauanku dan terus melangkah. Diamlah, aku tahu apa yang kamu inginkan, ucapnya kemudian, masih dengan nada datar. Terbuat dari apa dia ini, sampai memiliki wajah setenang itu di saat-saat seperti ini? Akan lebih mudah menghadapi orang biasa yang cepat tersulut emosinya. Aku bisa puas duel, adu argumen. Kalau begini, menyebalkan sekali. Apa? Tanyaku ketus. Kini langkah Mas Yusuf sudah sampai tangga paling atas. Pria itu bergeming, menakutkan sekali saat aku melihat ke bawah sana. Tangga yang tampak curam dan tinggi. Kenapa berhenti di sini? Agak ke sana. Telunjukku mengarah tempat yang jauh dari ujung tangga ini. Mas Yusuf tersenyum sinis. Kamu mau menurut pada suamimu atau kulepaskan ke bawah sana? Kepalanya meneleng menunjuk anak tangga. Apa? Jantungku makin tak karuan. Apa benar dugaanku dia ini seorang psikopat? Ya Rob, tolong hamba. Jangan biarkan hamba mati sekarang. Mas Yusuf tak menjawab. Dia hanya menaikkan dua alis tebalnya menunggu jawabanku. Jadi ini aslinya kamu, Mas. Suaraku kembali pelan tapi juga menekan. Tak ingin terlihat lemah olehnya dan berusaha pasrah jika ini jalanku. Siapa yang membuatmu sakit hati? Dan kenapa kamu ingin aku merasakan hal yang sama? Pertanyaan itu meluncur begitu saja. Ingat perbincangan di ruang kerjanya tadi. Kami terus saling tatap. Tatapan tajam seumpama pedang yang siap dihunus untuk musuhnya. Lagi pria itu tak menjawabku dan malah melakukan hal gila yang membuatku sesak karena mendekatkan wajahnya ke wajahku sampai tak ada jarak antara kami. Aku tak kuasa melakukan apapun apalagi melawan. Apa dia gila melakukannya di ujung tangga ini? Apa dia mengajakku bunuh diri bersama? Namun rupanya dugaanku salah. Mas Yusuf kembali bergerak ke arah kamar kami dan menutup pintunya. Dia baru melepaskanku ketika sampai di peraduan. Mas Yusuf menatap dengan tatapan aneh. Cinta yang kudamba sejak semalam kini tampak menakutkan kala ia ingin memberikannya. Tidak, itu bukan cinta. Aku tahu ini bukan cinta. Hentikan, aku tak akan melakukan apapun atau melayanimu, Mas. Sebelum kamu menjelaskan semuanya. Ucapku mengusap bibir kasar bekasnya, lalu merangsek menjauh ke ujung dipan. Apa yang ingin kamu ketahui? Mas Yusuf bertanya sambil melepas dasi yang masih melingkar di lehernya. Tentang bilik itu. Pria itu mangut-mangut. Tangannya kini melepas jas yang membalut kemeja berwarna dongker. Apalagi? Tanyanya yang kemudian melepas kancing kemeja di tangan. Tentang obat penguat kandungan. Siapa wanita yang kamu hamili? Sebelum jelas semuanya. Demi Allah aku tak rela kamu menyentuhku, Mas. Tekanku lagi sambil memegangi daster gamis bagian depan erat-erat. Aku yakin ini tidak dosa. Tidak ada dosa membangkang pada suami yang zolim seperti Mas Yusuf. Iya, kalau aku menjawabnya, kamu akan melayaniku. Kini yang tersisa hanya celana panjang yang melekat di tubuhnya. Aku mengangguk ragu-ragu. Dia pun kini naik ke dipan dan mendekatiku. Tunggu! Aku berteriak dan berhasil membuatnya membeku. Kenapa? Bukankah semalam kamu sangat menginginkanku? Pria itu mengangkat satu alisnya dengan dua tangan terangkat. Iya, itu sebelum aku tahu banyak hal aneh di rumah ini. Jika dugaanku benar, aku minta cerai.
dan orang tuaku pasti akan mengurusnya sampai tuntas. Jadi jangan menyentuhku, biarkan aku tetap suci dan mendapatkan suami yang baik. Aku bicara panjang lebar sambil memejam mata berapi-api, berharap pria itu mengerti posisiku. Kudengar suara Mas Yusuf mendesah, tak ada lagi pergerakan, sampai kuberanikan diri membuka mata perlahan-lahan. Pria itu bergeming menatapku dengan pandangan yang entah. Ternyata teriakanku berhasil, dia perlu diancam rupanya. Aku akan memberitahu apa isi bilik itu nanti. Mas Yusuf memelankan suaranya. Kenapa nanti? Sekarang bukan waktu yang tepat. Kenapa? Karena belum tepat. Aku menggeleng. Jangan pernah menyentuhku dan ceraikan aku. Aku tak mau memiliki suami yang punya rahasia besar yang aneh. Menghamili wanita lain meski kalian sudah nikah siri. Aku tak percaya akhirnya bisa mengatakan ini kepada Mas Yusuf. Pria itu menaikkan sebelah bibirnya. Aku tak pernah menghamili siapapun. Apa? Mataku melebar. Dari matanya, aku bisa melihat kejujuran. Jadi dugaanku salah. Di bilik itu bukan simpanannya. Mungkin aku menyembunyikan banyak hal, tapi aku tak suka berdusta, bahkan kepada musuh sekalipun. Mas Yusuf mengucap dengan nada serius. Benarkah? Mas Yusuf mengangguk. Hatiku luruh seketika. Aku jadi merasa bersalah karena telah menuduhnya macam-macam. Dan suasana ini jadi terasa canggung. Aku juga belum pernah melakukan hubungan suami istri dengan siapapun. Itu kenapa sekarang aku sangat menginginkanmu. Lanjutnya, aku menunduk dalam, tak kuat menatap matanya. Ada sesuatu yang membuat jantungku kembali berdebar, namun kali ini iramanya berbeda. Tanpa komando, pria itu sudah mendaratkan sebuah ciuman lagi. Aku sontak mendorongnya karena terkejut. Tunggu, Mas janji akan memberitahuku soal bilik itu. Tanyaku lagi. Setidaknya dia tak punya wanita lain yang telah dihamili dalam bilik tersebut. Dan apa isi bilik itu, dia juga akan menceritakannya. Tak mengapa kuserahkan milikku padanya. Dia suamiku dan kami halal untuk melakukan segala hal yang sebelumnya tak boleh dilakukan. Mas Yusuf mengangguk, meyakinkan hatiku yang sempat gundah. Kalau begitu lakukan. Titahku sambil menariknya. Lelaki itu tersenyum dan mengulang segala hal yang sebelumnya kutolak. Untuk pertama kalinya kami menyelami lautan cinta. Dihujani rindu menggebu karena sama-sama menahan diri dari zina sejak lama. Seperti ini ternyata rasanya dunia milik berdua. Aku mencintainya. Dia? Entah, tapi bukankah aku yang pertama disentuhnya? Jadi aku yakin dia juga mencintaiku. Aku sangat mencintaimu, Mas. Tolong jangan dustai aku. Bisikku yang dijawab pria itu dengan senyuman. Aku bangkit dari ranjang di mana Mas Yusuf tertidur di sana. Dia tampak sangat kelelahan. Kupandangi wajah tampannya dalam posisi duduk condong persis ke wajah tampannya. Wajah yang teduh dan menghangatkan hati ini. Kutarik napas panjang. Lega rasanya. Akhirnya rasaku terbalas. Dan yang paling penting, hal buruk yang kubayangkan sebelumnya semua adalah salah. Kugerakkan jari membelai rambutnya. Tapi siapa sangka, karena itu dia membuka matanya perlahan. Kamu mencintaiku, Dik? Tanyanya pelan. Aku mengangguk, lalu memberi kecupan cepat untuknya. Pria itu tersenyum. Tidurlah, Mas pasti lelah. Mas Yusuf mengangguk sambil memejam mata perlahan. Aku pun mengangkat tubuh dari ranjang dan berniat ke kamar. Aku tidak istirahat sejak semalam. Pernikahan ini sangat melelahkan. Ucapnya seperti mengeluh. Suara itu membuatku menoleh seketika, mencoba mencerna ucapannya. Pernikahan ini sangat melelahkan. Kukerutkan dahi, kepalaku meneleng karena berpikir keras. Ingin rasanya memperjelas hal itu, tapi dengkuran kecil terdengar dari mulutnya. Dia tertidur. Aku pun mendesah, pergi meninggalkannya sembari menarik selimut dan membawanya ke kamar mandi menutupi tubuh. Guyuran air membuat beberapa bagian tubuh terasa pedih. Namun demikian aku bahagia. Aku telah menjadi seorang istri Muhammad Yusuf seutuhnya. Pria tampan, santun, pengertian meski bicaranya seperti hantu, datar dan sikapnya seringkali dingin. Selesai dengan itu, aku keluar dan memakai pakaian rapi kembali.
Kutinggalkan Mas Yusuf yang tertidur pulas. Saat keluar pintu kamar, kutatap bilik di ujung koridor sejenak. Kali ini tak ada rasa sesak, sakit, dan cemburu lagi. Kulengkungkan senyum. Jika biasanya menatap kesal dan penuh tanya ke arah sana, aku pun melangkah pergi. Saat melewati ruang kerja yang terbuka dan melihat laptop di atas meja, langkah ini seolah ada yang menuntun ke sana. Aku menarik napas, membuang rasa takut saat menyentuhnya. Apakah boleh aku membukanya? Mas Yusuf bilang akan menceritakannya di waktu yang tepat. Tapi saat ini adalah waktu yang tepat itu untukku, agar hatiku benar-benar lega dan bisa mencintainya seutuhnya. Bismillah, aku pun akhirnya membukanya. Karena sebelumnya Mas Yusuf tidak mematikannya lebih dulu. Begitu dibuka video langsung terputar seperti semula. Aku terus menatapnya dengan serius hingga tangan Mas Yusuf menekan angka-angka di tombol pintu 310119994. Bukankah itu tanggal lahir Mas Yusuf? Duh Gusti, kenapa tak terpikir olehku sejak kemarin? Mataku kini melebar sempurna karena tak menyangka bayangan yang ditangkap oleh kamera itu. Seorang gadis, siapa dia? Aku syok. Adiknya? Yah, pasti adik Mas Yusuf. Karena suamiku bilang dia tidak pernah melakukan hubungan dengan wanita manapun, apalagi sampai menghamili seseorang. Mungkinkah karena dia sedang frustasi atau lebih buruk mengalami gangguan jiwa Mas Yusuf mengurungnya di sana? Dan priaku itu merahasiakannya karena malu padaku dan keluarga. Lalu obat penguat kandungan itu, apa berarti adiknya sedang hamil? Siapa yang menghamilinya? Pacarnya? Kalau begitu dugaan sementara di dalam sana adalah adik Mas Yusuf yang dihamili pacarnya. Karena pacarnya tak mau bertanggung jawab, gadis itu menjadi frustrasi. Itu sebabnya saat akan nikah, kudapati cakaran di tangan Mas Yusuf. Kasihan sekali suamiku, bebannya pasti berat. Menjaga seorang adik yang luar biasa menguras kesabaran. Pantas saja sikapnya tenang seperti laut tanpa ombak. Dia telah terbiasa diterpa banyak kesulitan. Tapi, sejak kapan adiknya terkurung di sana? Aku jadi sangat penasaran. Suara ketukan dari arah pintu membuatku terhenyak seketika kututup laptop tersebut. Takut kalau yang ada di sana adalah Mas Yusuf dan memergokiku tengah melakukan hal yang tak ia suka. Sebab dia sudah bilang, belum waktunya mengatakan ini padaku. Namun saat menoleh, seorang yang tadi pagi menjatuhkan bungkusan obat penguat rahim tengah berdiri di depan pintu yang terbuka separuh. Loh, kenapa dia berani naik ke lantai atas? Aneh sekali, bukankah dia hanya tamu? Permisi, Ucapnya sambil sedikit menunduk memberi hormat. Sementara aku yang terkejut, tentu saja sontak bersembunyi di belakang sofa, lantaran tengah tak memakai kerudung. Lagian, kenapa orang itu sembrono sekali masuk ke ruang privasi pemilik rumah? Bukannya dia menjauh, malah mendekat padaku yang tengah malu terlihat auratnya. Maaf, Anda cari siapa? Tanyaku. Pria itu malah melongo ke belakang sofa ruang kerja, tidak tahu aturan. Kenapa aku jadi gemas sama pria ini? Apa jangan-jangan dia sebenarnya seorang pria mesum? Aku bahkan sampai berteriak karena malu juga takut. Tak lama terdengar suara pria lain. Hei, sedang apa kamu di sini, Zak? Tanya pria yang suaranya sangat kukenali itu. Suara merdu yang membuatku belakangan rindu. Mas Yusuf, suamiku. Syukurlah aku tertolong. Rupanya Mas Yusuf mengenal pria tersebut. Sedekat apa hubungan mereka? Sampai los gitu aja masuk ke dalam rumah. Risih sekali rasanya. Aku pikir ada orang yang bisa kusapa. Jawab pria berkacamata tersebut. Sementara aku masih meringkuk di belakang sofa. Dia Hana, istriku. Kamu gak ingat? Suara Mas Yusuf kembali terdengar. Ya, yang tadi pagi aku gak lihat wajahnya jadi gak tahu. Suara pria itu lagi. Jelas aja gak kelihatan. Aku kan sembunyi karena malu auratku terlihat. Kamu. Desis Mas Yusuf. Keluarlah, dia malu. Ya, kamu habis ngapain, Cup? Selimutan gitu. Pria itu terkekeh. Kenapa, Cup? Apa itu panggilan kesayangan? Lucu juga pria itu. Udah, keluar. Mas Yusuf tampaknya mendorong pria itu. Benar, mereka tampak dekat. Setelah menutup pintu ruang kerja, Mas Yusuf ternyata kembali padaku. Keluarlah dari sana, Dik. Takut ada tikus. Serunya. Tikus?
Aku terperanjat. Sontak saja berdiri sambil bergidik membayangkan tikus menempel di salah satu bagian tubuh. Pria itu hanya tersenyum geli melihatku. Nakal aku mencebik ke arahnya. Namun, begitu melihatnya yang masih belum berpakaian dan menutup tubuh asal dengan selimut, aku jadi tertawa. Pantas saja pria tadi meledeknya. Sudah, tunggulah di sini. Biar Mas ambilkan kerudung. Ucapnya sambil menjauh pergi. Aku pun mengangguk, lalu kembali duduk di sofa. Namun, saat mata tak sengaja menatap laptop di atas meja, aku segera bangkit dan memindahkannya ke laci meja tanpa lebih dahulu mematikannya. Lalu cepat-cepat berlari ke arah sofa, seolah aku tak menyentuh apapun di sana. Tak lama suara derit pintu terdengar. Mas Yusuf datang membawakan kerudung buat istrinya. Dia sendiri bahkan tak berpikir untuk memakai pakaian lebih dahulu. Makasih Mas, kurai kerudung yang Mas Yusuf sodorkan. Pria itu hanya menjawab dengan senyuman, lalu berjalan mendahuluiku, dan aku mengekor di belakangnya kembali ke kamar. Siapa orang tadi itu, Mas? Tanyaku sambil berjalan. Oh, dia Zaki. Siapa dia? Mas Yusuf menoleh, menatapku sebentar. Jangan dipikirkan. Sambungnya sambil membuang pandang ke arah lain. Mataku mengecil melihat jawaban sekaligus ekspresinya. Kenapa? Dia itu seorang dokter yang aku percayai selama bertahun-tahun. Jawabnya kemudian. Tampaknya Mas Yusuf memahami kebingunganku mendengar jawabannya. Oh, apa untuk memeriksa dan merawat gadis dalam bilik itu? Ceplosku. Seketika langkah Mas Yusuf berhenti hingga aku menabrak tubuhnya yang lebih tinggi dan besar. Wajahku sempat menempel di dada kekar pria itu yang tak terbungkus pakaian. Aku segera menutup mulut begitu sadar bahwa tak seharusnya mengucap hal tersebut. Yang secara tidak langsung telah memberitahu Mas Yusuf bahwa aku tahu siapa yang berada di bilik rahasia itu. Matanya menyipit menatap lurus ke mataku, sampai aku menunduk, merasa bersalah dan takut sekaligus. Kamu? Maaf Mas, lirihku sambil takut-takut menatapnya. Namun seperti biasa, pria itu berusaha menampakkan aura yang tenang dengan menarik napas dalam-dalam. Rahangnya tampak mengeras. Seperti inikah ekspresinya saat marah atau sedang menahan marah? Mas Yusuf mendesah, lalu meninggalkanku pergi begitu saja ke arah kamar mandi. Aku merasa sangat bersalah. Harusnya tak kubuka laptop itu jika memang Mas Yusuf belum siap memberitahukannya padaku. Aku yang sedari tadi tak tenang, tak tertarik untuk keluar melihat apa yang dokter tadi lakukan. Tak pula tertarik ingin ikut masuk ke bilik dan ikut melihat keadaan adiknya Mas Yusuf. Mereka pasti tak mengizinkan. Jadi, hal yang bisa kulakukan adalah menunggu Mas Yusuf selesai mandi dan meminta maaf padanya. Segera, tak akan kubiarkan suami berlama-lama marah padaku karena surgaku ada di kakinya. Suara derit pintu seketika membuatku mendongak. Pria itu berjalan lurus ke arah lemari dan mencari pakaian di sana sambil mengusap rambutnya. Aku segera mendekat dan membantunya mengambil pakaian. Mas Yusuf diam, tapi tetap meraih pakaian yang telah kuambilkan untuknya. Alhamdulillah, dari situ aku tahu rupanya dia nggak marah-marah amat. Maaf Mas, ucapku kemudian. Melihatnya tak menampakkan kemarahan, aku jadi berani mengajaknya bicara. Pria itu tak menjawab. Tangannya terus bergerak mengenakan pakaian menutup tubuhnya. Sebuah sir dan celana jeans selutut. Aku baru tahu bahwa Mas Yusuf seorang pria yang modis. Pakaian yang dikenakan membuatnya tampak lebih muda dari umurnya dan tentu saja lebih tampan. Atau karena aku sedang menggilainya, ketampanan Mas Yusuf tampak bertambah-tambah. Selesai memakai baju dan menyisir rambut basahnya yang hitam, pria itu berjalan keluar begitu saja. Aku mendesah, dia membisu, tak menjawab permintaan maafku, yang artinya dalam diamnya dia menyimpan kemarahan untukku. Namun, tiba-tiba saja pria yang sudah mencapai pintu itu berbalik ke arahku. Lain kali jangan diulangi, Dik. Aku tak suka kamu mengabaikan keinginanku. Ucapnya lembut.
Seketika aku tersenyum, senang, rupanya dia mau bicara. Iya mas, ucapku senang. Pria itu pun keluar dan menutup pintu. Dia pasti menemui dokter Zaki. Aku pun bergerak dan berniat menyusul. Namun tak jauh dari pintu, terlihat Mas Yusuf dan dokter tadi tengah bicara serius. Hingga aku memilih tak keluar dan mengintip dengan membuka pintu sedikit. Lalu si dokter memberikan 2 tas belanja dengan merek sebuah toko. Apa itu hadiah buat Mas Yusuf? Suamiku pun meraihnya dan tersenyum seolah tengah mengucap terima kasih. Zaki lalu berjalan mendahului ke arah tangga, sepertinya akan pergi. Mas Yusuf mengikutinya ke bawah. Aku pun keluar, penasaran dengan bungkusan yang suamiku tinggalkan kala mengantar dokter Zaki. Mataku berbinar kala mendapati gamis dan satu lagi bersilingeri berwarna dasti ungu. Is nakal, dia pasti sengaja memesannya agar aku bisa memakainya di depan nanti. Tapi dari mana dia tahu warna kesukaanku? Ah entahlah, tak penting. Sebaiknya aku pura-pura tak tahu agar bisa melihat tawa dan senyumnya saat aku melihat benda-benda itu. Malam hari, saat aku keluar dari kamar mandi, Mas Yusuf memanggilku agar mendekat. Ya mas, Ini, dia menyodorkan bungkusan tadi siang. Mas Yusuf pasti sangat ingin aku memakai lingeri itu sekarang. Ah, aku jadi malu. Tapi kenapa cuma ada 1 bungkus? Apa Mas Yusuf menyatukannya agak ringkas? Wah, apa ini? Tanyaku pura-pura tak tahu bahwa isinya lingeri dan gamis. Aku pun segera membukanya. Makasih ya mas, aku suka gamis dan... Seketika senyumku pudar kala meraba-raba isi tas tersebut. Kenapa cuma ada gamis? Kemana lingeri tadi siang? ya, ada apa dik? Kenapa ekspresinya begitu? Apa dik Hana nggak suka gamisnya? Aku menggeleng. Apa cuma ini mas? Tanyaku penasaran apa lingerinya tertinggal di tempat dia menyimpannya tadi. Hah? Oh, adik mau 2 atau 3? Oh ya ampun, maafkan mas kalau gitu besok biar mas pesankan lagi ya. Pria itu bicara dan sepertinya memang tak berniat memberikan lingeri itu untukku. Kalau begitu, untuk siapa lingeri itu? Atau jangan-jangan gadis dalam bilik yang diurus dokter itu bukan adiknya? Tidak mungkin Mas Yusuf memberi adiknya sendiri sebuah lingeri. Emang untuk apa?